Terus berarti mama tetap setuju? Mama nggak setuju sih. Oh. Terus malamnya mama bilang ke bapak. Bapak di situ marah banget. Oh. Dan sempat diancam juga mau ngebunuh saya gitu. Oh, sampai dalam ancaman mau dibunuh. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast. Alhamdulillah ketemu bersama saya Sigit Akbar, yang sebelumnya kita cukup lama tidak syuting bareng karena PPKM, dan kebetulan juga kita sudah bisa syuting dengan menerapkan prokes yang ketat. Nah, buat teman-teman sahabat Rukun semua yang belum download aplikasi Rukun, yuk di-download aplikasinya, ada di Play Store dan di App Store, yang insya Allah konten-kontennya bermanfaat untuk keseharian kalian. Nah, kali ini sesuai dengan tema kita, Hidayah Sang Mu'alaf, kita kedatangan narasumber yang sangat muda usianya, dan untuk menjaga privasinya kita tidak memunculkan identitasnya. Nah, kita panggil aja dia Sobri aja ya, yang artinya sabar. Assalamualaikum Sobri. Waalaikumsalam. Sobri, kan di usia yang sangat muda sekarang itu akhirnya sudah mu'alaf di umur 19 tahun ya? Iya. Itu tahun kapan? tahun 2020. Tahun 2020. Nah, boleh nggak sih ceritain pada akhirnya memilih untuk menjadi mu'alaf? Dari dulu background saya emang lahir dari Islam. Mama Islam, tapi bapak Kristen. Berarti ibu itu Muslim, pindah agama. Ya. Nah, waktu itu memang secara identitasnya Sobri masih kecil itu sudah Islam sebenarnya. Iya, dari lahir emang udah Islam. Oh, itu berarti waktu SD ikut sholat segala macam? Iya, sempat sholat ngaji. Oh, terus pada akhirnya pindah atau memang memilih untuk ini? Pindah itu waktu SD kelas 4 itu diajak bapak ke gereja. Terus dari situ saya dibaptis. Setelah dibaptis baru ini secara identitas agama berarti bukan Islam ya? Iya. Oke. Nah, waktu itu ada belum tahu ya, apalagi masih kecil ya. Iya, belum tahu karena saya masih polos gitu, belum tahu. Iya. Nah, itu mulai akhirnya penasaran dan akhirnya harus memilih atau berada di dua sisi. Waktu SMP udah mulai sadar sih, kayak bingung gitu. Terus sempat nanya juga ke mama tuh, tanya ke mama. Sebenarnya agama Sobri itu Islam apa Kristen lah. Terus karena kan dulu sempat sholat, terus kenapa saya ke gereja lagi gitu. Terus dijawabnya apa itu? Kata mama Kristen itu udah itu aja. Nah, pada akhirnya di situ di SMP itu ada pergolakan ya? Iya. Karena saya ngerasa emang agama saya tuh di Islam. Oh, jadi sih memang dari SMP itu sudah merasa Islam walaupun secara identitas dan sudah dibaptis ya. Nah, itu pada akhirnya kapan memilih untuk menjadi mu'alaf? Dari SMA sih udah mulai penasaran gitu. Penasarannya kayak mana itu, Sobri? Kayak misalkan pelajaran agama Islam gitu di sekolah. Saya kalau teman-teman yang lain ya misalkan nonis gitu. Mereka keluar. Kalau saya nggak, di dalam cuman nyimak gitu. Oh, jadi ketika pelajaran agama Islam yang lain yang harusnya bukan Islam keluar, Iya. kamu tetap stay gitu ya? Iya, di dalam sambil nyimak pelajaran. Terus dari pelajaran itu kamu merasa ada sesuatu yang makin menumbuhkan rasa penasaran nggak? Iya, karena menurut saya beda banget sama pelajaran di agama Kristen. Oh, apa sih yang membuat kamu akhirnya penasarannya itu luar biasa gitu? Tiap saya ngedengar azan sama orang ngaji gitu, hati saya lebih tenang aja gitu. Oh, jadi ketika ada bacaan Al-Quran di masjid itu ya lewat toa gitu, Iya. itu merasa hati lebih tenang. Ya, terus kalau misalkan takbiran gitu kan, kayak dengar takbiran tuh kayak sedih aja gitu. Oh, itu udah mulai itu kerasa ya waktu di SMA ya? Iya. Oh, pada akhirnya di situ ada yang ini nggak, si Sobri curhat atau cerita sama guru mungkin? Dari kelas 3 tuh udah, karena deket juga ya sama gurunya, saya coba cerita ke guru agama Islam. Kalau saya pengen mualaf gitu, Bu.
Oh, jadi memang proses untuk memilih mualaf itu dorongan dari Sobri sendiri. Ya dari sendiri, nggak ada dorongan dari siapa-siapa. Nah, itu mualafnya di mana? Waktu pembelajaran ya, di tengah-tengah pembelajaran itu hari Kamis kalau nggak salah, tiba-tiba saya dipanggil ke ruang kepala sekolah, terus ditanya apa benar emang benar-benar mau mualaf. Terus saya bilang ya Pak, emang dari kemauan hati diri sendiri. Setelah itu guru agama sama kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu membawa saya ke kantor, ke KUA ya. Oke. Nah di situ saya mau proses Syahadat ya. ya mengucap kalimat syahadat. Dan setelah itu ucapan syahadat itu secara identitas kan berarti Sobri sudah menjadi seorang muslim ya, karena sudah yakin. Iya, Nah itu memang ada dorongan lain nggak dari faktor orang gitu yang mengajak untuk ayo Sobri kamu mualaf aja gitu? nggak ada. Oh nggak ada, memang benar-benar dorongan sendiri ya. Dan setelah itu aku ngomong ke orang tua nggak? Setelah beberapa hari, karena saya kasihan ke mama gitu kalau saya bohongin mama, Iya. karena menurut saya juga mama kan dulu Islam. Terus siapa tahu masih ada rasa buat balik lagi dan nerima saya kalau emang saya udah mualaf. Oh jadi selain cerita Sobri sudah mualaf, juga mau ngajak mama juga? Iya. Terus tapi di situ mama nggak marah, cuma mama sedih doang. Sedih, shock juga. Terus itu mama nangis di situ. Terus berarti mama tetap setuju? Mama nggak setuju sih. Oh. Terus malamnya mama bilang ke bapak. Bapak di situ marah banget. Oh. Dan sempat diancam juga mau ngebunuh saya gitu. Oh sampai dalam ancaman mau dibunuh? Iya. Terus setelah itu apakah Sobri tetap di rumah? Setelah dari situ timbul banyak permasalahan gitu. Kayak saya berantem terus sama bapak. Saya kabur dari rumah beberapa hari karena pengen belajar agama Islam lebih dalam juga. Oh. Sama temen diajarin cara sholat, ngaji. Itu sampai hari ini? Ya sampai hari ini juga dibantu. Nah terus kemudian dari orang tua setelah tahu bahwasanya dari ayah, dari bapak tahu Sobri sekarang sudah menjadi seorang mualaf dan responnya memang kurang mengenakan ya, maksudnya kurang setuju gitu. Nah lalu apa ada ajakan lagi nggak untuk kembali lagi ke agama sebelumnya? Ada. Terus sebelum itu semua keluarga dari bapak juga datang dipanggil gitu. Kayak di sidang juga gitu, ditanya-tanya gitu. Kenapa? Terus jawabannya Sobri apa? Ya karena saya ngerasa agama saya emang di Islam gitu, bukan di Kristen. Terus respon dari satu keluarga? Ya nggak terima sih awalnya, terus dipaksa balik. Sampai HP saya juga dicek gitu, WA gitu. Akhirnya apakah dibawa ke gereja gitu? Dibawa ke gereja lagi, hari Minggu itu dibawa ke gereja. Setelah ibadah ngobrol sama pendeta, ditanya kenapa pindah gitu ya. Kenapa pindah, tapi saya bilang emang kemauan sendiri. Nah dari situ dibaca doa bersama gitu. Tapi nggak ada baptis ulang gitu. Itu Sobri dapat nasihat apa? Cuma dapat nasihat semoga lebih baik lagi sama orang tuanya gitu. Tapi memang Sobri setelah kejadian itu apakah merasa nyesal ataukah memang ya ini memang pilihan saya gitu? Nggak nyesal sama sekali. Nah itu kan prosesnya di tahun 2020 ya? Iya. Berarti sudah tahu 1 tahun berjalan ya? Itu belajar otodidak? Iya belajar otodidak. Kadang main juga nongkrong juga sama teman diajarin. Kalau kemarin puasa
puasa sih susah kalau di rumah kan, ada karena kan bapak sama mama kan taunya saya sudah Kristen gitu. Oh, jadi dari orang tua sendiri merasa kejadian kemarin sudah kembali lagi ya. Jadi memang kalau sekarang ibadah pun di rumah nggak bisa secara ini ya, bebas ya. Paling saya mencari-cari waktu gitu keluar rumah buat sholat maghrib. Itu pernah ini terlihat atau ketahuan gitu? Waktu itu pernah sih ketahuan waktu bernama awal-awal mualaf itu saya sholat di rumah. Nah, kalau udah beres sholat itu saya buru-buru, walaupun sudah buru-buru juga bapak curiga gitu kan, sempat ngecek ke kamar, ketahuan gitu lagi beresin alas. Ditanya, ngapain kamu? Tanya, lagi sholat kamu ya? Terus kata Sobri? Enggak, saya bilang enggak. Kan bapak saya pasti tahu itu saya lagi sholat. Jadi memang sampai hari ini pun Sobri sendiri ibadah itu masih ini ya, secara pelan-pelan, secara sembunyi dulu ya. Iya. Untuk menghormati orang tua juga ya. Nah, Sobri, kan sudah 1 tahun nih kamu mualaf kan? Iya. Nah, bagaimana tanggapan kamu terkait perjuangan sekarang dengan segala keputusannya dan ada masalah di rumah gitu dengan perbedaan pandangan dan pendapat secara keyakinan? Kalau sampai sekarang sih nggak ada tekanan lagi sih dari keluarga. Merasa oke-oke aja, cuma saya bingungnya sama guru agama. Kenapa dengan guru agama? Guru agama Islam saya sama kepala sekolah dulu kan mereka ngebimbing saya. Tapi setelah beberapa bulan dari mualaf itu mereka nggak ada bimbing lagi. Oh, justru malah sendiri ya? Iya. Tidak ada bimbingan lebih lanjut ya? Iya, bahkan ngechat nanya kabar juga nggak ada. Oh, sama sekali nggak ada kabar. Iya. Oh, berarti benar-benar Sobri ini berjuang untuk belajar dan beribadah itu bertanya sama teman tadi itu ya, untuk ngaji pun seperti itu ya. Walaupun sekarang ya belum sefleksibel itu karena memang harus masih sembunyi-sembunyi gitu. Tapi kalau misal dari orang tua masih ngajak untuk ibadah di agama sebelumnya? Enggak, bahkan bapak pun nggak pernah, jarang ke gereja, makanya saya ngerasa bapak tuh bukan, maksudnya nggak beri contoh yang baik buat saya gitu. Apa sih pengertian Islam sendiri menurut Sobri? Bagi saya agama Islam itu agama yang indah, karena setiap saya beres sholat atau dengar mengaji gitu, yang paling kerasa itu beres sholat sih. Oh, sholat ya? Ya, beres sholat tuh kayak hati lebih tenang aja. Yang tadinya gelisah. Tapi memang kalau yang saya tahu Sobri, ada ayat yang bahwasanya ketika memang dibacakan satu ayat tuh bergetar hatinya, berarti itu benar-benar Sobri rasakan ya? Iya. Dengerin qiraatul Quran gitu, bacaan Al-Quran, kemudian dengerin azan, bahkan dengerin takbir, bisa hatinya kesentuh gitu, damai, tenang, bahkan sampai sedih ya? Iya. Masya Allah. Nah, BTW nih Sobri, hal pertama ketika menjadi mu'alaf itu belajar apa? Ngajinya atau sholatnya? Sholat sih. Waktu pertama mu'alaf itu selesai dari kantor KUA, saya disuruh sholat gitu. Tapi nggak dibimbing, itu nggak ditemenin, cuma disuruh download aplikasi, suruh baca gitu, dihafalin gerakannya. Dan itu sholat sendiri karena kan waktu itu saya nggak mau ketahuan dulu ya mualaf ya. Belum ngomong sama orang tua. Iya, takut kalau ketahuan di sekolah pasti kesebar gitu. Iya. Dan sampai beritanya ke orang tua. Jadi saya waktu itu sholat juga diam-diam di kantor kepala sekolah, di ruang kepala sekolah. Itu saya sholat zuhur. Ibadah apa yang menurut Sobri selama 1 tahun ini yang paling sulit untuk belajar? Ibadah paling
mengaji Ngaji ya, karena mungkin belum ada belum hafal. yang ngajarin juga ya gurunya ya. Ya, insya Allah nanti mungkin kalau ada sahabat rukun yang mau ngajarin gitu secara digital, mungkin Sobri mau ya untuk belajar ngaji bareng gitu ya. Nah Sobri, tadi kan sholatnya di ruangan kepala sekolah ya. Ya, Nah itu apakah memang ketika itu Sobri khawatir kalau misalnya sholatnya di masjid diketahui, atau memang dari kepala sekolah sendiri menyuruh tuh sholat di ruang kepala sekolah? dari sekolah ada takut ketahuan juga sih. Soalnya saya ada teman saya yang non Islam juga, satu gereja juga kan waktu itu. Satu sekolah kan ya. Cuman kalau misalkan tahu pasti kesebar gitu sampai ke dia juga tahu. Nah kepala sekolah juga itu ngebantu gitu. Oh, membantu untuk sementara ini ibadahnya di ruangan kepala sekolah aja gitu ya. Tapi itu akan timbul pertanyaan nggak sih waktu ketika sholat ibadah di kepala sekolah tiba-tiba keluar ini kok? Pernah sih waktu itu ditanya, saya bilang ada urusan aja. Oh gitu. Itu memang itu proses sebelum Sobri sendiri ngomong ke orang tua ya, beberapa hari setelah itu ya. Ya. Nah, Sobri sendiri dari guru agama atau dari kepala sekolah itu ada jembatan komunikasi nggak sih untuk ngomong ke orang tua terkait keputusannya Sobri? Kalau komunikasi ke orang tua saya nggak ada sih. Cuma mereka antisipasi kalau misalkan saya diusir atau gimana gitu. Antisipasinya apa itu? Mereka bilang kepala sekolah bayarin mau bayarin SPP saya gitu setahun dari kelas 3. Terus sama fasilitas yang lain gitu. Tapi sebenarnya emang nggak, sampai sekarang pun nggak. Oh, jadi pernah dijanjikan itu tapi belum terrealisasi sampai udah lulus nih ya? Ya. Oh, nah itu sendiri Sobri ketika dari kepala sekolah atau dari gurunya itu udah lepas kontak, itu tidak ada komunikasi lebih lanjut Nggak ada kontak setelah menjadi mu'alaf itu? Iya. Oh, dan itu dari Sobri ada kepikiran nggak mau ke lembaga yang terkait mu'alaf gitu, dari lembaga Islam gitu? Kalau itu sih ada, cuman kalau sampai sekarang oke-oke aja sih, cuman masalah salat doang sih kadang sering bolong karena nggak bisa juga kan di rumah. Jadi memang kalau Sobri mau sholat itu sekarang harus izin keluar dulu ya? Iya, paling bilang main. Sampai sekarang itu. Iya. Kalau Sobri itu kan diajarin sama temennya ya? Temennya itu memang rutin seminggu sekali atau memang menunggu Sobri datang ke rumah untuk belajar ini, sholat dan sebagainya? Dia bisa kapan aja sih mau ngajarin saya. Oh, dan sekarang Sobri sudah bisa sholat? Sudah bisa. Alhamdulillah. Bacaan-bacaan sudah tahu? Ya sedikit sih. Alhamdulillah. Ini kan Masya Allah banget ya perjuangan kamu dalam mengambil keputusan hingga menjadi mu'alaf. Kemudian saat mu'alaf sampai 1 tahun ini ya? Iya. 1 tahun ini berjuang untuk belajar ibadah walaupun sembunyi-sembunyi. Kemudian belajar ngaji juga. Nah, harapan Sobri ke depannya seperti apa sih? Harapan saya tuh pengen lebih bebas lagi tuh dalam salat, ngaji. Terus saya juga pengen ngajak keluarga saya ke Islam. Ada rencana nggak dalam waktu dekat ini akan ngomong ke orang tua gitu? Kalau rencana belum ada sih karena belum siap juga. Pertama, kalau misalkan udah bisa nyari duit sendiri gitu atau kerja, mungkin bisa gitu ngomong. Karena kan masih hidup sama orang tua gitu, jadi orang tua juga. Dan Sobri juga kan masih menjaga perasaan dari orang tua ya. Iya. Karena apalagi kan di Islam sendiri kan kita harus menghormati, wajib menghormati kedua orang tua kita walaupun ada perbedaan pendapat ataupun perbedaan keyakinan ya. Perasaan sih paling kasihan itu ke mama sih. Karena Mama tuh orang baik banget. Terus tiap malam juga Sobri kadang suka kepikiran gitu. Kalau benar-benar ninggalin mereka karena Sobri Islam dan bermusuhan sama keluarga itu berat.
Tapi apa enggak Sobri mencoba untuk menjelaskan secara halus agar tetap ya baik-baik saja dengan orang tua gitu. Sobri pengennya juga gitu sih, apalagi kalau Sobri benar-benar bisa ngajak mereka ke Islam juga. Waktu itu kan setelah menjadi mu'alaf, paling enggak kan harus ada dokumen-dokumen ya yang harus diubah waktu di KUA. Itu ada yang diubah atau memang sampai sekarang masih status dengan status kependudukan keyakinan yang dulu atau yang sekarang? Dari KUA itu minta kartu keluarga gitu, fotokopi kartu keluarga, biar tahu ini apa emang dari Kristen apa bukan. Tapi di kartu keluarganya itu sebenarnya Islam, tapi ditipekin sama bapak jadi Kristen. Secara kakak sebenarnya Islam tertulisnya di situ. Iya. Oh, tapi ternyata dihapus menjadi Kristen. Jadi cuman Sobri sendiri di situ di kakak yang Islam. Gak, masih Kristen karena kan saya belum nyerahin data gitu. Sebenarnya nyerahin dari pihak sekolah sih yang bantuin. Cuma saya nggak ngasih data saya ke guru saya karena emang pasti bakal keubah gitu kan data, dan bakal di survei juga sama. Oh iya benar. Ditanya gitu. Untuk validasi ya. Iya. Terutama ke orang tua juga ya. Iya. Pasti bakal ada masalah juga dari situ. Kalaupun misalnya orang tua nih menonton nih podcast kita nih Sobri, atau bahkan ada di depan Sobri sekarang nih, apa yang ingin kamu omongkan? Mama, Papa, semoga ngerti gitu sama keputusan Sobri yang sekarang. Terus Mama juga ngerti gitu, karena kan Mama dulu Islam juga. Ya Sobri, semoga apa yang kita obrolkan, sharing-sharing dari Sobri ini menuai manfaat lah untuk para penonton, sahabat rukun semua, sehingga yang kita sampaikan ini bisa menjadi amal ibadah loh Sobri. Ternyata kalau misalnya yang saya pelajarin dari hadis, kita itu melakukan kegiatan, melakukan semata-mata memang kita niatkan tidak hanya kegiatan harian tapi juga ibadah, itu juga akan mendapatkan pahala loh. Apalagi dengan mungkin Sobri sharing sekarang, itu selama orang itu mendapatkan respon, kemudian konten dari Sobri itu menuai positif, itu insya Allah kapanpun dia berbuat kebaikan itu akan mendapatkan kebaikan dari Sobri sendiri. Amin. Itu insya Allah sendiri yang menjamin itu. Dan tujuan dari sahabat rukun juga seperti itu. Rukun membuat podcast, kemudian kita dakwah secara digital. Insya Allah niatnya sih untuk bermanfaat bagi orang lain, dan tentunya kita ya berharap mendapatkan pahala dari Allah SWT. Begitu Sobri. Terima kasih banyak Sobri. Nah sahabat rukun, tadi sudah kita ngobrol bareng dengan narasumber kita Sobri, yang kebetulan memang identitasnya kita rahasiakan. Semoga apa yang di sharing tadi bisa bermanfaat ya, dan tentunya kita selalu doakan dan kita saling mendoakan agar kita selalu diberikan rahmat oleh Allah, kemudian dimurahkan rezekinya dan diberikan kesehatan hingga saat ini. Dan tentunya kita doakan Sobri semoga dikuatkan dan diteguhkan imannya sehingga tetap konsisten dalam beribadah dan menjalankan kegiatannya juga sehari-hari. Nah, bagi sahabat rukun juga, kalau belum download aplikasi rukun, yuk download yuk aplikasi rukun yang ada di App Store dan di Play Store kita, yang insya Allah bermanfaat, konten-kontennya menarik dan bisa menemani ibadah sahabat rukun semuanya. Oke, terima kasih sahabat rukun telah menonton podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.